untuk menopang kami Tuhan. Izinkan kami menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Tenggelamkan kami Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami menikmati Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang kuat, yang luar biasa. Karena perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkatakan besertaku. Ya terima kasih. Hatiku wajro dan jiwaku tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, firman-Mu katakan besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku menyerah, Kau ku nantikan,
pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi sama-sama katakan, percayamu di tempat maha tinggi, di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, bagiku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya Rabbi kaya ya Yesusku, ya Rajaku, ya Tuhanku. Haleluya. Ya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Yesusku.
kasih Bapa. Hambanya Pak Sudarius. Pastor Heru. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami bangun dengan keadaan baik dan berkumpul melalui Zoom ini untuk kembali merenungkan, menggumuli firman-Mu yang ajaib. Bapa, tolonglah kami dalam keterbatasan kami. Engkau memberikan penerangan, pemahaman, sehingga kami sungguh hidup di dalam firman-Mu. Rahmat-Mu turun atas kami, di dalam persekutuan kami. Sungguh Tuhan, hari ini merupakan hari yang kami nikmati bersama kebenaran firman Tuhan. Urapi kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat pagi. Saya ulang, suara saya apakah cukup jelas? Jelas, Pastor. Terima kasih. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk semuanya dan shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua manusia hidup, kita lakukan sesuatu tidak lepas dari apa yang menjadi latar belakang pikiran kita. Sederhana saja, orang yang berpikir bahwa hidup itu untuk makan akan berperilaku yang berbeda dengan orang yang berpikir makan itu untuk hidup. Saudara bisa membayangkan kalau hidup untuk makan, nanti di dalam pesta juga sudah kelihatan itu. Ya, tidak ingat temannya. Ya. Nah, di dalam lebih luas lagi dalam kehidupan ilmu pengetahuan, pikiran-pikiran manusia, juga tidak lepas dari pikiran-pikiran yang kita sebut filosofis. Ya, tadi sebenarnya juga berpikir filosofis yang sederhana sekali. Menurut seorang yang bernama Nobel itu ada 10 ilmu pengetahuan yang dipengaruhi oleh filsafat Barat dan juga filsafat Timur. Ya, yang mempengaruhi itu yang jelas yang berkembang sampai hari ini yang paling dominan adalah humanisme, ya orang yang mengandalkan manusia. Jadi manusia yang diandalkan kepintarannya, keberadaannya gitu. Nah, orang-orang yang demikian pada umumnya biasanya dalam hal keimanan tidak ada atau disebut ateis. Ya, dan yang sekarang paling berpengaruh dalam hidup manusia adalah filosofi dari New Age Movement yang adalah dalam keimanan sebenarnya panteisme, ya, menyembah banyak Allah atau bahkan diri manusia itu adalah Tuhan atau dewa. Oleh karena itu, panteisme mendorong eksploitasi, menekankan kemampuan manusia, karena manusia itu ada kemampuan yang luar biasa. Ya, bahkan bisa menjadi dewa. Nah, sayangnya saudara dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini bagian-bagian itu masuk di dalam kehidupan berjemaat, kehidupan orang Kristen, sehingga khotbah-khotbah, pujian-pujian berfokus kepada perasaan
dan juga membangkitkan kemampuan manusia. Saya selalu mengingatkan pada pemimpin pujian yang selalu berkata, apa kabar, dan dijawab luar biasa. Kalau tidak luar biasa, itu bukan beriman, kayaknya begitu. Nah, saya bilang, maaf, salamnya orang Kristen, orang beriman sejak dulu adalah berupa doa. Kiranya berkat Allah damai sejahtera ada padamu dan padamu juga. Jadi salam orang percaya itu adalah doa, bukan membangkitkan kemampuan diri, menipu diri. Ya, ini yang perlu kita renungkan, saudara. Ya, kalau beribadah berkata, mana tepuk tangannya dengan seruan yang luar biasa, saya membandingkan apa bedanya dengan konser dangdut. Saudara lihat di televisi, di panggung-panggung, selalu itu diucapkan. Sekali lagi, bahwa kita atau gereja sudah kehilangan yang namanya kebenaran firman Allah. Kalau dasar kita, filosofi kita Alkitab, segala sesuatu yang kita lakukan mesti berdasarkan firman Allah. Karena yang mempengaruhi dunia ini, yang saya sebut tadi ada humanisme dan lain-lain, yang satu yang mempengaruhi sekali adalah Alkitab, saudara. Kalau saudara baca sejarah filosofi Barat dan Timur, itu yang paling mempengaruhi dunia. Nah, sekarang kita mau dipengaruhi yang mana sebagai orang Kristen? Kalau kita mau dipengaruhi oleh filsafat dunia ini, maka kita pasti tersesat. Oleh karena itu, renungan kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk tetap setia, loyal terhadap firman Tuhan. Coba kita lihat bagian yang kita akan bahas, yaitu dalam Mazmur 119 ayat 33 sampai 40. Kita akan membaca ayat 33 sampai 35. Satu ajakan, satu komitmen loyal pada firman yang akan memengaruhi seluruh kehidupan. Ya, saya akan membacakan buat saudara sekalian. Perhatikanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memelihara dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Dengan niat yang luar biasa dari diri kita untuk tetap memegang teguh firman Allah, maka ayat 35 berkata, aku hidup menurut perintahmu. Sekali lagi bahwa dalam kehidupan kita, mau nggak mau, kita dipengaruhi oleh apa yang menjadi pikiran kita. Nah, pikiran kita itu dari mana? Kalau dari firman Allah, seperti yang ditulis di sini, maka hidup kita juga menurut petunjuk Allah. Dan itu harus kita pegang secara keseluruhan. Kata firman Allah dalam ayat 33 tadi, memegang sampai saat terakhir. Ya,
Ini bukan masalah waktu, ini masalah keseluruhan. Dalam bahasa Ibrani ini ditulis dengan kata akaf. Akaf itu artinya tumit atau sampai ke tumit kalau dalam kasus ini. Ya. Nah, kalau dalam kata akhir dalam bahasa Ibrani itu akhir juga sama, ya sama dengan bahasa Arab. Akhirul, nah itu artinya terakhir. Tapi kalau akaf artinya tumit, maksudnya adalah keseluruhan dari kepala sampai tumit. Ya, pegang Alkitab kebenaran secara keseluruhan. Ya, oleh karena itu atau Bro Peter selalu mengingatkan jangan comot-comot Alkitab seenaknya. Iya, pegang secara keseluruhan. Iya, kita harus dengan teguh loyal memegang kebenaran Alkitab secara total. Ya, sehingga hidup kita akan menuruti kebenaran-kebenarannya. Nah, sekali lagi bahwa firman yang disebut sini atau ketetapan-ketetapan kemarin sudah saya sebut, itu ada 10 kata yang berbeda, tetapi acuannya adalah ya Alkitab, gitu ya. Bisa 10 perintah Allah, bisa Taurat Tuhan, ya. Kemudian juga Perjanjian Baru untuk kita sekarang. Itulah kebenaran firman Allah yang kita harus secara utuh memegangnya, menjadi pegangan, menjadi pedoman kehidupan kita. Nah, dengan demikian kita membaca dalam ayat 36 dan sampai 37, kita akan dijauhkan oleh Tuhan dari ketamakan dan hal yang sia-sia di dunia ini. Ya. Ayat 37 mengatakan, lalukanlah, lewatkanlah ya mataku daripada melihat apa yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalanmu yang kutunjukkan. Lalu, jadi persepsi kita, pandangan kita terhadap dunia pun berbeda kalau kita memegang firman Allah. Kita tidak mengutamakan hal yang sia-sia. Ya, saudara pasti bisa membayangkan hal-hal yang sia-sia dalam hidup ini. Ya, kata firman Tuhan, Mazmur 127, hal-hal yang bersifat duniawi juga sia-sia. Saya selalu ingat satu pernyataan dari Salomo yang mengatakan, di bawah kolong langit ini semua sia-sia. Lalu saya bertanya dalam hati, kalau begitu di mana yang tidak sia-sia? Kalau di bawah langit sia-sia semuanya, yang tidak sia-sia itu di mana? Dengan sederhana saya menjawab sendiri, ya mungkin itu di atas langit. Yang tidak sia-sia adalah di atas langit. Jadi itu yang kekal, dan yang kekal itu adalah Allah sendiri, firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu dalam hal ini pemazmur ingin selalu merekatkan dirinya, itu ayat 36, kepada aturan-aturan Tuhan, firman-firman Tuhan. Karena di sanalah kita dimampukan untuk menjauhkan diri dari hal yang sia-sia, bahkan ketamaan yang ada dalam hidup kita. Dan dengan demikian juga kita bisa memohon kepada Tuhan untuk tetap kuat dan teguh di dalam
menelusuri kehidupan ini berdasarkan firman Tuhan. Teguh kepada kebenaran janji Tuhan. Coba kita lihat ayat 38 sampai 40. Ya. Ayat 38 berkata, teguhkanlah pada hambamu ini. Ya, sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, kemarin juga sudah saya singgung tentang sikap pemazmur ini yang kita harus tiru, yaitu selalu menyebut dirinya budak atau hamba. Ya, jadi menampilkan dirinya sebagai budak atau hamba yang rela dituntun, rela dibimbing, rela diajar oleh Tuhan. Nah, dalam bagian ini kita berkomitmen dengan firman Tuhan, kita setia pada firman-Nya, memegang teguh, lalu kita dijauhkan dari segala yang sia-sia dan berfokus kepada kebenaran dan kehidupan yang Tuhan nyatakan. Lalu akhirnya kita juga menjadi teguh di dalam meyakini janji-janji Tuhan. Seperti yang ditulis di sini, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu. Ya. Sekali lagi ini kemarin sudah kita singgung kata imrah, ya, mengacu kepada firman. Ya, janji ini. Ya. Jadi demikian bagian ini kita teguh, ya, sehingga kita aman, ya, mendapat keadilan di dalam Tuhan, ya. Dengan demikian juga ketika kita sudah menikmati kebenaran firman Tuhan ini, sebagaimana sudah saya sampaikan kepada awal kemarin, kita selalu ingin rindu kepada firman-Nya. Yaitu demikian secara singkat renungan dari bagian H, ya, pasal 119 ayat 33 sampai 40. Ya, masih ada waktu sedikit, ya, 10 menit lagi kita akan lihat bagian 41 sampai 48. Kita lihat di sini, bagian ini adalah sekali lagi berkaitan dengan firman. Dan firman itu menyelamatkan kita. Ya. Firman itu menuntun kepada keselamatan menurut Rasul Paulus yang ditulis kepada Timotius. 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, firman itu telah menuntun kamu ke dalam keselamatan, keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Dan itu terjadi oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Ya, itu yang disebut dalam ayat 41. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatanmu dan keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Saudara, firman Tuhan itu menyelamatkan kita dari banyak hal. Memang yang pertama keselamatan yang kekal. Yang kedua itu menyelamatkan kita dari kehancuran. Seringkali keinginan kita berbuat dosa, keinginan kita untuk melakukan yang jahat, kebohongan, lalu Tuhan mengingatkan kita dengan firman-Nya, apakah itu melalui pendeta, apakah itu melalui saudara, apakah melalui orang seiman, mengingatkan kita dengan kebenaran firman Tuhan itu menyelamatkan. Demikian juga dalam kisah perjanjian lama, ketika bangsa Israel berbuat dosa, Tuhan mengingatkan, kalau kamu tidak bertobat,
maka kamu akan mengalami penderitaan. Kamu akan diserang. Tetapi kalau mereka akhirnya taat pada firman Tuhan, mereka menjadi selamat. Ya, demikian juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang akan kita lakukan mungkin mendatangkan kehancuran buat kita, tetapi firman-Nya selalu mengingatkan kita untuk kebenaran, sehingga kita selamat. Nah, dengan demikian, berikutnya ayat 42 menegaskan, akhirnya kita bisa memberi jawaban kepada orang-orang yang meragukan iman kita. Dikatakan yang 42, supaya aku dapat menjawab, memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini suatu kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan orang yang berpegang pada firman. Apapun situasinya, akhirnya bisa menjawab karena firman yang sudah menyelamatkan. Dan dalam ayat 43, 46 kita lihat di sana, ya, akhirnya kita memiliki pola hidup firman Tuhan. Nah, ini saudara, sekali lagi bahwa ketika kita memikirkan firman Tuhan, maka akhirnya pola hidup kita firman Tuhan. Sekali lagi, ketika kita memiliki filsafat yang lain, dasar berpikir yang lain, maka pola hidup kita pun akan lain. Kalau di sini pola hidupnya adalah dalam kebenaran mulutnya, dalam tingkah lakunya, selalu menunjukkan kebenaran firman Tuhan. Ya, oleh karena itu kita berpegang firman Allah, dan sebagaimana ditutup ayat 47 dikatakan, dan 48, kita tetap menyukai, kita tetap gemar dalam kebenaran firman Tuhan. Aku hendak gemar dalam perintah-perintah-Mu, dan yang kucintai itu mencintai firman Tuhan. Itulah bagian dari bait wow. Jadi memang wow betul ini saudara. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita dalam anugerahnya, tetap berpegang pada firman Allah, setia, dan membuat hidup kita sungguh-sungguh hanya dipengaruhi oleh kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada ya. Oke, baik. Terima kasih Pastor Heru ya. Hari ini kita membahas dari Mazmur 119 ayat 33 sampai 48 ya. Jadi ini ada dua bagian, he dan wow ya, Pastor Heru ya. Bapak Ibu kalau memang agak bingung ya, mungkin bisa dicari alfabet daripada bahasa Ibrani ya. Itu bagian daripada yang ke 5 dan 6 ya. 5 dan 6 ya. Baik, kita akan tutup. Apakah ada yang mau didoakan? Selain ada Ibu Lisa yang mau butuh didoakan, di chatting untuk Gabriel ya, Ibu Lisa. Akan didoakan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau didoakan? Pak John, apakah ada tambahan Pak? Silakan Pak John. Enggak ada Pak Yani. Baik, kalau gitu kita akan tutup doa pagi kita. Saya mohon nanti Pak Heru untuk menutupnya dengan doa berkat, dan berdoa juga buat Ibu Lisa untuk anaknya Gabriel. Silakan Pastor Heru. Saya akan share. Pastor Heru. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk sapaan-Mu, teguran-Mu dalam
kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kami berdoa secara khusus, ya Tuhan, kiranya firman Allah juga dalam gumulan, dalam imannya ya Tuhan. Kami berdoa, kiranya Roh Kudus mengingatkan kebenaran, kehidupan yang sudah dimilikinya, kepercayaannya kepada Kristus, diteguhkan dan dikuatkan, sehingga dia mampu untuk tetap bertahan dalam imannya, dan bahkan mampu menyaksikan kasih setiamu kepada temannya yang sekarang ini bersamanya. Kekhawatiran dari orang tua, Ibu Lisa, dan saudara-saudara yang lain tentang hal ini, kami juga serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi damai sejahtera, dan terus berharap kepada Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menolong situasi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua anak-anak-Mu yang berkumpul, bergabung, dan bahkan berdoa bersama kami saat ini. Kami mendoakan kesehatan setiap kami ya Tuhan, mendoakan seluruh kebutuhan hari lepas hari, dan mendoakan supaya waktu demi waktu dapat mengenal betapa dalam dan tinggi dan lebar serta panjangnya kasih setia Allah di dalam hidup mereka, sehingga mereka, saudara-saudara kami ini, bertumbuh kuat teguh di dalam melakukan kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri persekutuan kami dengan mohon berkat-Mu. Kiranya Engkau sumber kuasa meneguhkan, menguatkan kami, memberikan bimbingan kepada kami setiap waktu, dan turun berkat atas kami di dalam nama Bapa, Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih Pastor Heru. Amin. Terima kasih, Pastor Heru. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Pastor Heru. Pastor Heru. Terima Terima kasih kasih Pak semuanya. Bobi. Yesus memberkati. Terima Bagi Baik, Asyik sebelum John. meninggalkan kasih. ini kita buka kameranya. Ini ada yang baru ya, Ibu Dewi Setiawati. Mohon maaf saya lupa. Ibu Dewi Setiawati apakah baru? Udah lama Pak itu Pak. Oh, udah lama. Itu gimana kabarnya si kembar nih Ibu Dewi? Ibu Dewi, selamat datang kembali. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup. Nyaman, coba dibuka dulu kameranya, kita akan foto ya. Silakan Ibu Flora ya. Ya, Bisa Pak. minta tolong. Slide pertama ya, 1, 2, 3. Ya, slide yang kedua Pak, 1, 2, 3. Terima kasih Ica. Sama. Teman-teman semuanya, Tuhan Ica. Yesus berkati. Makasih, Yuk kita nyanyi bareng Tadi Pak ada Widoyo, satu yuk yang masih ada waktu yuk. Silakan Pak Widoyo. Baik, selamat pagi semuanya. Kita Tuhan berolahraga memberkati. dikit ya. Goyang-goyang. Ya Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, kita tetap bersaudara di dalam Tuhan. Kita menikmati pagi ini dengan firman tadi dengan Bapak Pastor Heru, dengan Irama juga ada berkat Tuhan, dengan ayam berkokok di belakangnya. Kita menikmati berkat Tuhan di pagi ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita
sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Baik saudara, Bapak Ibu sekalian, di pagi ini kita tetap semangat, berkatnya seperti sungai dimanapun saudara berada. Tetap semangat, jaga kesehatan. Yang di Amerika, yang di Belanda, di Perancis ada enggak? Ibu Dewi masih di Amerika. Salam buat si kembar Bu Dewi. Tuhan memberkati, tetap semangat. Sampai jumpa kembali di pagi besok. Tuhan memberkati kita semua. Oke, saya tutup ya. Sampai ketemu besok lagi.